Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semua ya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu barang apapun. Oh ya anakku sekalian, kemarin kita telah belajar tentang barisan bilangan. Kali ini atau hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ke selanjutnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, anak-anakku sekalian, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Nah, masih bingung kan kalian kalau ibu kasih tentang langsung ke pengertiannya, nanti ibu jelaskan lebih jelas lagi. Kita tentang teorinya dulu saja. Nah, selanjutnya bilangan yang tetap itu dinamakan pembeda. Nanti Ibu terangkan lagi apa itu pembeda, seperti apa dan harus bagaimana. Kita baca dulu aja teorinya. Bilangan yang tetap disebut atau bilangan yang tetap tersebut dinamakan pembeda. Kemudian barisan aritmatika itu ada dua, yaitu barisan aritmatika naik dan barisan aritmatika turun. Apa itu barisan aritmatika naik? Barisan aritmatika naik adalah barisan aritmatika yang bilangan-bilangannya semakin besar nilainya. Kemudian apa itu barisan aritmatika turun? Barisan aritmatika turun adalah barisan aritmatika yang bilangan-bilangannya semakin kecil nilainya. Barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN apa itu nanti Ibu jelaskan lagi. Kemudian dinamakan barisan aritmatika apabila berlaku hubungan UN dikurangi UN kurangi 1 sama dengan konstan atau tetap, di mana N adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selisih dua suku berurutan disebut beda atau diberi simbol B. Suku pertama atau disebut juga A. Masih bingung? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Sebentar. Barisan aritmatika. Sebagai contoh, Ibu punya contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kamu perhatikan dulu, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kok bisa disebut barisan aritmatika? Kita kembali ke pengertian tadi. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Kamu lihat, 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, dan seterusnya. Berarti ini termasuk barisan aritmatika. Sebelum minjak ke situ, Bu Jenny mau menerangkan dulu, 2 ini disebut U1. Apa itu suku U1? U1 atau suku pertama. Otomatis 4 ini adalah U2 atau apa? Suku kedua. Kalau Bu Jenny tanya berapa suku ketiganya? Berapa suku ketiganya? U1 2, U2 4, suku ketiganya berarti 6. Paham? Bisa dipahami? Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, berapa suku keempatnya? Berapa suku keempatnya? Nah, berarti berapa? Suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, otomatis suku keempatnya adalah 8. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah dipahami kan? Kalau sudah dipahami, Ibu lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Misal ada pertanyaan lagi, berapa suku ke-6-nya? Berapa suku ke-6-nya?
Gampang Bu, gimana? Ini kan ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 lagi Bu. Berarti 8 tambah 2, 10 Bu. Kemudian 10 tambah 2, 12 Bu. Berarti suku ke-6-nya adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6. Berarti suku ke-6-nya adalah 12. Betul, betul sekali. Nah, permasalahannya ketika kamu ditanyakan berapa suku ke-100-nya. Nah, di sini permasalahan timbul. Kalau kita masih dalam suku ke-7, 8, 9 masih bisa kamu mau kamu tambah lagi dengan 2, 2, 2 dan seterusnya. Tapi kalau sampai suku ke-100, maka kertas oret-oretanmu akan habis, atau dengan kata lain kamu akan menghabiskan waktu. Sedangkan kalau kita mengerjakan matematika, kita dituntut untuk cepat dan tepat. Terus gimana solusinya? Nah, di sini Ibu akan menerangkan. Nah, anak-anakku sekalian, suku pertama itu bisa disebut juga sebagai A. Kemudian ini kan ditambah 2. Oke. Ini juga ditambah 2. Paham? Ini ditambah 2. Paham? Dengan kata lain, tiap suku berikutnya itu ditambahkan dengan angka tetap, yaitu 2. 2 ini disebut dengan beda, atau simbolnya dengan B. Nah, untuk mencari beda itu gampang sekali. Kalau seperti ini masih mudah. Nah, Bu Jenny akan kasih rumus biar kamu cepat menangkapnya. Mencari beda itu rumusnya UN dikurangi UN min 1. Nah, ini adalah rumus mencari beda. Nah, N di sini kamu masukkan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, alias suku berapa yang ada di sini. Masih belum paham? Ibu jelaskan lagi. Kita kasih contoh yang berikutnya. Contoh, Bu Jenny punya barisan bilangan aritmatika. Contohnya 8, 11, 14 dan seterusnya. Yang pertama kali carilah A-nya. A tadi apa anak-anak? A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 8. Nah, Bu Jenny tanya lagi, 8 itu suku pertama, 11 suku kedua, 14 suku ketiga. Paham sampai sini? Terus pertanyaannya berapa bedanya? Nah, beda tadi rumusnya apa? UN dikurangi UN min 1. N-nya kamu masukkan yang diketahui ini. Berarti bedanya N-nya terserah. Misal Bu Jenny kasih U3 dikurangi N-nya tadi berapa? 3 kurangi 1. Berarti U3 dikurangi U2. U3-nya berapa? 14. U2-nya berapa? 11. Berarti bedanya adalah 3. Saya yakin kalian punya pertanyaan, Bu, misalkan saya memasukkan U2 boleh? Boleh sekali. Kalau nggak percaya, kita coba dulu yuk. Tadi mencari beda rumusnya UN kurangi UN min 1. Nah, UN-nya Bu saya masukkan 2 Bu, boleh. Berarti ininya juga 2. 2 kurangi 1, berarti suku kedua dikurangi suku 1. Suku keduanya berapa? 11. Suku ke satunya berapa? 8. Berarti bedanya berapa? 3. Sama kan? Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanyakan misalnya berapa suku ke 80? Nah, di sini Bu Jenny akan menerangkan barisan aritmatika itu mempunyai rumus UN sama dengan
A ditambah N-1 kali B. Saya ulangi, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Biar kalian ingat, Bu Jenny ulangi lagi, barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sampai sini paham? Aha. Nah, pertanyaannya, berapa suku ke-80? Kamu tinggal masukkan ke sini saja. 80 sama dengan A-nya berapa tadi soalnya? A-nya berapa? 8. A-nya 8 ditambah UN U80 berarti N-nya berapa? 80. Masukkan saja. 80 kurangi 1, bedanya tadi berapa? 3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan, kita tinggal hitung aja. Sama dengan 8, 80 kurangi 1 berapa? 79 dikali 3. Jadi hasilnya 8. 3 kali 9 27. Nyalangi 2. 3 kali 7 21 tambah 2 23. Jadi hasilnya berapa ini? 245. Berarti suku ke-80 sama dengan 245. Gimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami? Gampang sekali kan? Nah, hari ini selesai pembahasan kita tentang barisan aritmatika. Kemudian kita lanjutkan, Bu Jenny akan kasih kalian latihan soal seperti biasa. Nanti Bu Jenny kirim deadline-nya kapan harus kalian kumpulkan. Oke. Nah, sebelumnya nanti Bu Jenny akan kasih contoh pengerjaannya seperti apa. Nah, ini Bu Jenny kirim dulu soalnya seperti apa. Oke?